mungkin pertanyaannya kita balik pemirsa, bukan kepada candaan yang dilontarkan oleh PKS yang ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi dari Prabowo Gibran ketika banyak sekali partai-partai politik yang mengajukan diri untuk bergabung. Sekiranya ada syarat khusus tidak sih? Atau mungkin ya kalau mau gabung yang serius lah, jangan kayak bercanda tapi serius, kayak mau tapi nggak mau. Ini bagaimana Bang Daniel? Ya, pertama tentu Mbak Caca harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi yang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Visi keberlanjutan dari pemerintahan Pak Joko Widodo itu adalah bagian penting dari sikap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita mulai dari situ dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu loyalitas. Dalam satu perahu harus dipastikan memiliki loyalitas yang penuh. Jangan sampai kemudian berada di dalam pemerintahan, tapi kemudian terasa tidak bekerja di dalam pemerintahan, tidak dalam satu komando. Karena Pak Prabowo selalu meniti beratkan pada sikap yang loyal dalam semua agenda-agenda pemerintahan dan politik, dan itu sangat penting. Kemudian ketiga tentu adalah mereka-mereka yang akan ditunjuk atau akan masuk di dalam kabinet Pak Prabowo tentu harus punya kompetensi yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian yang keempat ya harus punya integritas. Jadi empat syarat itu bagian yang penting menurut kami agar bisa bekerja bersama-sama, bergotong royong, bertahun bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, nah Mas Iqbal, kalau tadi candaan yang bisa berubah serius siap tidak? Tadi dari 4 syarat saya catat dua saja deh, bahwa visi keberlanjutan. Jadi kalau mau gabung simpan rapat-rapat lah itu visi perubahan dan juga satu komando. Nggak ada kemudian masuk koalisi kemudian di belakangnya mengkritik Mas Iqbal. Ya, kalau saya jawabnya sama pantun aja ya. Pakai pantun anak lagi boleh. raja pergi mengaji, pulang mengaji langsung makan. Saat ini Majelis Syuro masih mengkaji. Jadi soal koalisi belum diputuskan. Udah itu aja. Jadi memang Mbak Caca ini provokatif banget deh malam ini. Kayaknya seneng banget nih kalau PKS pengen masuk ke pemerintahan. Jadi memang ini salah satu aspirasi juga saya kira Mbak Caca ya. Belum Mbak Caca ya. Ini salah satu bentuk aspirasi Mbak Caca yang pengen PKS masuk ke pemerintahan. Tetapi lagi-lagi di PKS itu sampai sekarang belum memutuskan. Soal pro kontra, ada yang pengen masuk, ada yang pengen di luar, itu biasa. Di mana-mana juga yang namanya kebijakan pasti ada yang berbeda. Tetapi sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan. Yang jelas kami sampai saat ini tetap oposisi, timbul tenggelam bersama rakyat, tidak meninggalkan rakyat, itu aja. Jadi yang sekarang dulu aja, soal pemerintahan ke depan, DPP PKS Majelis Syuro sudah membentuk tim khusus yang sedang mengkaji apakah nanti akan masuk atau tidak. Yang jelas kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa bagi PKS di luar atau di dalam sama-sama terhormat. Tetapi lagi-lagi sampai saat ini kami tidak berada di dalam, kami masih di luar. Oke, ini makin kesini kok jadi makin abu-abu nih PKS ya. Oke, sekarang saya tanya kepada PKB nih. Kalau dari PKB, dari 4 syarat tadi, 2 tadi itu komit tidak bahwa visinya ini keberlanjutan ini sudah harus ditanamkan di hati partai koalisi. Dan yang kedua adalah satu komando. Ini bagaimana kemudian dari Mas Huda? Ya, prinsipnya PKB siap bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Terkait dengan perubahan, sebenarnya dalam banyak hal, kita juga termasuk meyakini Pak Prabowo punya langgam kepemimpinan yang saya kira ada spirit perubahannya. Dan pada konteks itu pasti ketemu suatu saat apa yang tadinya menjadi agenda perjuangan PKB akan ketemu menjadi bagian dari visi dan misinya Pak Prabowo di kemudian hari. Oke, Mas Agung, ini saya bukan pengamat politik atau juga pengamat komunikasi politik. Tapi salahkah saya mengatakan kayaknya dua partai ini pun juga masih abu-abu ini. Ketika disinggung mengenai konsep keberlanjutan, kalau ada sedikit perubahan yang kita bisa masuk atau mungkin enggak, kita masih bersama dengan rakyat. Ini apa artinya?
Iya, miniatur paling jelas itu nanti di Pilkada Jakarta sebenarnya. Jadi ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh PKS, kemudian PKB, terakhir kemarin Nasdem, nah kita lihat apakah ada anggota dari Koalisi Indonesia Maju yang bergabung ke sana. Testing the water-nya di situ. Nah kalau memang tidak ada dan malah Koalisi Indonesia Maju memberikan lawan yang sepadan bagi Anies, maka ini menjadi pertanda bahwa di tingkat nasional, ya, sepertinya nalar keberlanjutan yang dipahami oleh PKS, PKB, dan Nasdem itu masih setengah hati. Sehingga wajar ketika memang tadi Caca mengatakan masih abu-abu, masih kurang jelas, masih kurang pas. Karena memang belum ada satupun tanda yang konkret dari PKB, PKS, atau mungkin Nasdem ya, untuk mengafirmasi setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya. Misalkan kemarin ada tiba-tiba pansus haji misalkan, yang memang kita tahu banyak problematik, tapi PKB dan bersama yang lain turut bersuara di sana. Atau misalkan tiba-tiba soal IKN, PKS paling kenceng itu, ya, bahkan pasca Pilpres misalkan. Atau soal-soal susu dan makan siang bergizi gratis ya. Jadi belum ada tanda konkret bahwa memang nalar perubahan itu sudah berubah menjadi nalar keberlanjutan. Itu satu. Yang kedua, tadi miniatur Pilkada Jakarta ini menjadi testing yang paling jelas, paling konkret bagaimana peta politik nasional ke depan. Nah yang ketiga, ya kita lihat dari statement-statement para figur-figur utama di tiap-tiap partai ya, baik PKS, PKB memang masih ragu, masih abu, dan saya melihat nanti konkretnya saat kebijakan-kebijakan strategis diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang akan disinkronisasi dengan Pak Prabowo gitu. Termasuk ketika memilih kemarin Wamen seperti apa sikap PKS, PKB, kemudian termasuk ketika memilih tim-tim sinkronisasinya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Bang Daniel, Mas Huda, juga Mas Iqbal, bahwa ini ibarat bandul masih diayun pemirsa kanan dan ke kiri. Belum menemukan titik temu yang pasti karena masih ada satu perjuangan lagi dari partai politik yakni Pilkada pemirsa. Nah kita lihat ini seperti apa, apakah bergabungkah PKS, PKB ataukah mereka menjadi oposisi? Jawabannya kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting. Ada apa Agita? Iya, Caca dan juga pemirsa, saat lagi usai jeda kita juga akan membahas bagaimana putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengundang tanda tanya terhadap Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI, yang dimana jaksa ini sudah menuntut Ronald Tanur dengan 12 tahun pidana penjara atas pembunuhan terhadap kekasihnya. Sesaat lagi akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.